Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, beliau akan masuk ke panggung sambil disambut oleh adiknya beliau. Jadi ada adik beliau, adik Habib Bahar, yakni Habib Zain bin Smith. Jadi biar Habib Zain bin Smith yang nyambut kakaknya. Jadi sambil duduk lagi, Habib Zain kita kasih kesempatan sambil nanti kakaknya yakni guru kita Habib Bahar bin Smith akan ke panggung insyaallah. Pada Habib Zain dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya cintai dan yang saya muliakan, wabil khusus Sahibul Bait Al-Ustadz Jazuli, dan juga kepada guru kita Al-Habib Muhammad Al-Attas, dan juga wabil khusus kepada akhina al-fadil Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Humid, dan juga terutama kepada seluruh hadirin hadirat pemuda-pemudi umat Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ingin menyampaikan daripada tausiah agama, sebagaimana yang sama-sama telah kita maklumi dan kita ketahui bahwasanya duduknya kita pada malam yang mulia ini tidak lain tidak bukan semata-mata untuk memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semenjak acara ini dimulai, kita telah sama-sama mendengarkan daripada rawi maulid yang tidak lain dan tidak bukan adalah berisi daripada sejarah hidup baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup Nabi itu dikenal juga dengan nama Siratun Nabawiyah. Sebagaimana tadi Al-Habib Muhammad Al-Attas telah menyinggung sedikit tentang sejarah Nabi, maka tujuan ana adalah untuk mengkaji sedikit daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sejarah Nabi, fadilah, keutamaan daripada mempelajari sejarah Nabi ada 5, saudara-saudara. Yang pertama dinukil di dalam kitab Al-Fasl fil Milali wal Ahwa'i wal Nihal, karangan daripada Sayyidina Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Beliau berkata, inna siratahu sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha tahtadi tasdiqahu ghururatan wa tashhadu bi annahu rasulullahi haqqan. Falau lam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun siwa siratihi lakafa biha min mu'jizatin. Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri beliau berkata menjelaskan daripada fadilah keutamaan untuk mempelajari sejarah Nabi. Beliau berkata mempelajari sejarahnya Nabi, jikalau kita menghayati, mentadabbur sejarah tentang kehidupan Nabi, maka itu bisa membuat kita untuk membenarkan kerasulan Nabi dan juga membuat kita untuk membenarkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Muhammad tidak memiliki mukjizat, yang beliau miliki hanyalah sejarah beliau, maka sejarah Nabi itu sudah cukup untuk menjadi sejarah, untuk menjadi mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, daripada fadilah keutamaan untuk mempelajari sejarah Nabi adalah itu bisa menjauhi kita daripada yang namanya kesesatan dan yang namanya kezaliman.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Wa fassara hadhihi al-ayah ba'dul ulama faqalu anna min asbabiz zayghi wad dhalal al-jahla bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua daripada fadilah keutamaan mempelajari sejarahnya Nabi, dengan mempelajari sejarahnya Nabi itu dapat membuat kita untuk jauh dari yang namanya penyimpangan dan kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Am lam ya'rifu rasulahum?" Apakah mereka orang-orang musyrik tidak mengenal rasul mereka, tidak mengenal nabi yang diutus kepada mereka? Fahum lahu munkirun. Maka karena mereka tidak mengenal rasul yang diutus kepada mereka, maka oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang ingkar kepada nabi, mereka menjadi orang-orang yang mengingkari kerasulan nabi. Sehingga sebagian dari para ulama ahli tafsir, mereka menafsirkan ayat ini, mereka berkata, "Anna min asbabiz zayghi wad dhalal." Sesungguhnya penyebab-penyebab penyimpangan yang terjadi dan penyebab-penyebab kesesatan yang terjadi adalah al-jahla bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah karena tidak mengenal daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, daripada fadilah keutamaan untuk mempelajari sejarahnya Nabi, itu dapat membuat kita untuk membenarkan, itu dapat membuat kita untuk mencintai dengan sebesar-besarnya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena bagaimana mungkin kita cinta kepada Nabi sedangkan kita tidak mengenal Nabi? Tidak mungkin seorang manusia bisa mencintai seorang manusia yang dia tidak mengenal manusia tersebut. Maka oleh karena itu termasuk daripada syarat kecintaan adalah kita mengenal daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ghazali beliau menukil satu hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Annal a'rabi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Imam Ghazali menukil suatu hadis di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau berkata bahwasanya ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi ya Rasulullah?" Faqala, "Ma a'datta laha." Maka Nabi pun berkata kepada Arab Badui tersebut, "Ma a'datta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka Arab Badui pun berkata, "Ya Rasulullah, ma a'dattu laha katsiran fasiyabin illa annani uhibbullah wa rasulah." "Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan akhiratku dengan banyak sholat, tidak ya Rasulullah. Tidak pula dengan banyak puasa, tidak ya Rasulullah. Akan tetapi aku hanya mempunyai cinta kepada Allah dan Rasulnya." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Seseorang akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Jikalau kita mencintai Nabi, maka nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tidak mungkin seseorang mencintai Nabi jikalau dia tidak mengenal sejarah baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Yang keempat, daripada keutamaan fadilah untuk mempelajari sejarahnya Nabi adalah kalau kita belajar sejarahnya Nabi, itu dapat membuat kita mengenal daripada sosok kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudara, jikalau kita mencari tahu tentang sifat kemanusiaan yang paling utama, itu semua berada di dalam sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana sosialisasinya Nabi dengan masyarakatnya, bagaimana muamalah Nabi dengan anak-anaknya, bagaimana muamalahnya Nabi dengan istrinya, bagaimana muamalahnya Nabi dengan para sahabatnya. Semua itu bisa kita ketahui dengan apa? Dengan mempelajari sejarah baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saudara-saudara kita bahas mengenai akhlak karimahnya Nabi. Di antara akhlaknya Nabi adalah beliau sangat-sangat memuliakan seorang perempuan, saudara-saudara. Jadi kalau seandainya ada orang berkata agama Islam itu tidak memuliakan perempuan, faqad kadzdzab, maka sungguh dia telah berdusta. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat memuliakan, sangat mengutamakan seorang perempuan. Bahkan tidak ditemukan di dalam sejarah ada seorang laki-laki yang mengutamakan perempuan sebagaimana Nabi mengutamakan seorang perempuan, saudara-saudara. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, "Idza ja'at Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laha wa qabbala baina ainaiha wa ajlasaha makana." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau Sayyidatuna Fatimah datang ke rumah Nabi, maka Nabi berdiri untuk menyambut Sayyidatuna Fatimah. Coba kita lihat berapa banyak daripada orang tua kita, anak perempuannya datang di rumah, malah ada mereka mau berdiri untuk menghormati, untuk memuliakan anak perempuannya. Sedangkan Nabi ketika Sayyidatuna Fatimah datang, Nabi berdiri untuk memuliakannya. Kemudian Nabi cium di atas keningnya. Kemudian Nabi letakkan Sayyidatuna Fatimah di tempat Nabi duduk, saudara-saudara. Nah, di antara fadilah keutamaan daripada kita mempelajari sejarahnya Nabi adalah kita bisa mengenal kepribadian Nabi. Bagaimana sosialisasinya Nabi, bagaimana muamalahnya Nabi dengan perempuan, bagaimana muamalahnya Nabi dengan laki-laki, bagaimana muamalahnya Nabi dengan seorang budak, bahkan bagaimana akhlaknya Nabi ketika beliau berada dengan seorang budak, saudara-saudara. Nabi pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah kita menyikapi seorang budak ya Rasulullah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tut'imahu mimma akal wa an taksuhu mimma iktasai." Kamu beri makan seorang budak dengan makanan yang kamu makan, wa an taksuhu mimma iktasai, dan kamu beri dia pakaian dengan pakaian-pakaian yang kamu pakai. Betapa Nabi memuliakan seorang budak, berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan seorang budak, saudara-saudara. Bahkan termasuk daripada adab kemuliaan Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan dengan seorang laki-laki, Nabi yang pertama kali memulai untuk bersalaman dengan laki-laki tersebut. Nabi tidak akan pernah melepaskan tangan beliau kecuali seorang laki-laki tersebut yang pertama kali melepaskan tangannya, saudara-saudara. Nah, dengan mempelajari sejarahnya Nabi, kita bisa mengenal daripada kepribadian Nabi, daripada sosialisasi Nabi. Itu termasuk daripada fadilah keutamaan untuk mempelajari sejarahnya Nabi. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, dengan mempelajari sejarahnya Nabi, itu dapat membuat kita untuk mendapatkan pemahaman penafsiran daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan melihat daripada sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma." Seseorang perempuan yang mencuri dan seorang laki-laki yang mencuri, potonglah tangan kedua orang tersebut. Yakni, jikalau ada seorang perempuan mencuri, ada seorang laki-laki yang mencuri, maka Nabi memerintahkan kita untuk memotong tangannya. Lafaz tangan itu umum, saudara-saudara. Lafaz tangan bisa dari sikut, bisa dari pergelangan, bisa dari jari jemari. Terus yang dimaksudkan tangan di dalam ayat itu apa? Kita tidak akan pernah bisa mengerti maksud tangan daripada ayat tersebut kecuali setelah kita mempelajari sejarahnya Nabi. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a yada sariq minal miqsam. Di dalam sejarahnya Nabi, bahwasanya Nabi memotong tangannya orang yang mencuri itu dari pergelangan tangan, saudara-saudara. Jadi dengan mempelajari sejarahnya Nabi, itu bisa menuntun kita untuk memahami daripada ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami daripada tafsir Al-Quran. Itu termasuk daripada fadilah keutamaan untuk mempelajari sejarah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara-saudara, sedikit daripada membahas sejarahnya Nabi, tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi, tentang bagaimana perjuangan Nabi di dalam medan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita informasi dengan singkat, padat, dan jelas
tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi di dalam memperjuangkan agama Islam. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita informasi tentang bagaimana sejarah Nabi, tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi, tentang bagaimana perjuangan Nabi di dalam menegakkan syariat Islam. Wa iz yamkuru bika, dan ingatlah wahai Nabi, ingatlah wahai Rasul, iz yamkuru bika, ketika berbuat makar kepada dirimu. Siapa mereka? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar? Liyusbituka, untuk membungkam dakwahmu wahai Nabi. Au yaqtuluka, atau untuk membunuhmu wahai Nabi. Au yukhrijuk, atau untuk mengeluarkanmu dari kampung halamanmu wahai Nabi. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar kepadamu wahai Nabi, wahai Rasul. Allah balas perbuatan makar mereka. Innallaha khairul makirin wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya zat yang akan membalas perbuatan makar orang-orang yang berbuat makar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita dengan singkat, padat dan jelas tentang bagaimana suka duka dakwah Nabi. Bahwasanya dulu ketika Nabi berdakwah, beliau pernah dibungkam, beliau pernah ingin dibunuh, bahkan beliau akan pernah untuk diusir daripada kampung halamannya, saudara-saudara. Yang pertama, upaya daripada makar yang dilakukan adalah orang-orang kafir, adalah mereka melakukan pembukaman dakwah Nabi melalui caci maki, saudara-saudara. Nabi kita dicaci maki setiap hari, setiap saat. Di mana mereka jumpa dengan Nabi, di mana mereka bertemu dengan Nabi, mereka caci maki Nabi, saudara-saudara. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ada istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini setiap pagi selalu menyempatkan waktu datang ke rumah Nabi. Dia ngetok pintu rumah Nabi. Begitu Nabi buka pintu rumahnya, dia caci maki Nabi, dia hina Nabi setiap pagi. Sehingga di setiap pagi cacian hinaan terhadap Nabi itu menjadi santapan pagi istrinya Abu Lahab, saudara-saudara. Bahkan istrinya Abu Lahab, dia berdiri di atas bukit Sofa, dia meneriakkan para manusia untuk berkumpul. Ketika manusia penduduk Mekah berkumpul, dia ucapkan syair-syair untuk menghina Nabi. Dia berkata, muzammaman muzammaman afaina wa dinuhu abaina wa amruhu qalaina. Muhammad dia adalah orang yang tercela, kata istrinya Abu Lahab. Muhammad dia adalah orang yang tercela, segala macam perkara yang dia bawa kita ingkari, agamanya kita tolak. Sehingga syair ini, saudara-saudara, disebar luaskan di Mekah, menjadi viral, bahkan menjadi permainan daripada anak-anak yang ada di Mekah. Mereka berkata, muzammaman muzammaman, dicaci Nabi, dihina Nabi. Bahkan tak sampai di situ, saudara-saudara, mereka petinggi kafir Quraisy, mereka sewa seorang penyair yang bernama Hasan ibn Sabit. Mereka menyewa seorang penyair yang bernama Hasan ibn Sabit. Itu sebelum Islamnya Hasan ibn Sabit. Mereka berkata, wahai Hasan, ini dinar, ini dirham, ini permata, ini uang yang diberikan kepadamu wahai Hasan, dengan satu syarat, kamu hina Nabi, kamu caci Muhammad, kamu mati Muhammad dengan syair-syairmu wahai Hasan. Akhirnya Hasan pun menerima tawaran tersebut, saudara-saudara. Hasan pergi di suatu bukit menunggu Nabi datang, sehingga ketika Nabi datang dia cari kekurangan Nabi, kemudian dia jadikan kekurangan Nabi sebagai syair untuk menghina Nabi, saudara-saudara. Akhirnya ketika Nabi SAW datang di hadapan Hasan ibn Sabit, Hasan sudah mau menghina Nabi tetapi nggak jadi, saudara-saudara. Hasan ibn Sabit justru menutup kedua matanya, langsung balik lagi ke kafir Quraisy, langsung balik lagi ke petinggi kafir Quraisy. Kemudian Hasan berkata kepada petinggi kafir Quraisy, "Hadza malukum laisa li fiha hajah." Ini harta-harta kalian, ini uang-uang kalian, aku tidak membutuhkannya lagi. Amman ladzi aradtum an ahjuwahu. Adapun jikalau kalian ingin aku menghina Muhammad, jikalau kalian ingin aku mencaci maki Muhammad, maka ini yang bisa aku berikan kepada kalian. Allahumma inni as'aluka
wa asyhadu annahu rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu ya Allah bahwasanya dia Muhammad adalah utusanmu ya Allah.